sekali saya ini mau mengganggu waktunya sebentar Ibu. Saya akan melakukan wawancara yang merupakan salah satu tugas saya, mewawancarai kepala sekolah untuk mengetahui, untuk mempelajari bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan dengan mengenai kebijakan itu. Tanyakan Ibu yang pertama, Ibu, dalam setiap sekolah tentu ya Bu, ada suatu permasalahan, ada suatu kasus yang dihadapi. Baik itu kasusnya berupa dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral selama ini yang Ibu hadapi? Sebenarnya ada saja kasus-kasus yang dihadapi oleh sekolah. Masalah kasus yang paling signifikan dihadapi adalah ketika di awal tahun pelajaran dalam penerimaan siswa baru. Kebetulan sekolah kita itu berdekatan dengan 2 sekolah negeri, ditambah ada SD kita yang baru, sehingga berdampak pada jumlah peserta didik. Ya, seperti itu. Jadi sudah jelas Ibu bahwa sekolah kita itu berdekatan sama 2 sekolah, ya. ditambah sekolah IT, SDIT, tentu itu sangat menjadi suatu permasalahan gitu bagi sekolah kita ya, Bu, apalagi jumlah murid persaingan ya. Maka kita harus betul-betul gitu memperlihatkan persaingan antara dua SD sama dengan IT yang mempunyai kelebihan dari yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Kemudian Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Oh, iya. Saya menganalisis terlebih dahulu kasus tersebut dan dampaknya bagi lingkungan sekolah ini. Melihat dulu ya Bu ya, mengidentifikasi kasusnya seperti apa dan juga dampaknya itu bagi lingkungan sekolah itu bagaimana. Kemudian Ibu dalam mengambil keputusan tentu ada langkah-langkah atau prosedur yang diambil. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya selalu mengkomunikasikan setiap kasus yang dihadapi bersama guru-guru di sekolah. Jadi selalu berkomunikasi dengan guru-guru yang sekolah sini. Jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi minta pendapat dari guru-guru yang ada di sini. Jadi Ibu meskipun Ibu seorang pimpinan tetap saja gitu ya Bu, ada suatu permasalahan tidak mengambil kebijakan sendiri, tetapi berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini dihadapi? Saya mengadakan rapat dulu dengan guru-guru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini sampai menemukan solusinya. Yang dianggap efektif menurut Ibu ketika ada permasalahan langsung mengadakan rapat, kemudian dicari solusinya secara bersama-sama ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu bagi Ibu dalam mengambil keputusan atau ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada atau yang dihadapi? Terkadang dibuat bingung karena memikirkan nilai-nilai rasa kemanusiaan seperti itu. Ya
jelas sekali ya Bu, kalau yang berkaitan dengan dilema etika itu tentunya bingung gitu, mau seolah-olah serba salah, mau ini takut salah, mau itu, terus juga takut dibenci sama orang yang dinasihati atau diberi saran juga mungkin ya Bu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal gitu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung misalnya menyelesaikan di tempat ketika masalah itu ada datang, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian membentuk prosedurnya seperti apa kan? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Jadi tidak langsung diselesaikan. Begitu ada kejadian, begitu langsung diselesaikan, tidak. Jadi membuat jadwal dulu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, bentuk permasalahannya, bentuk prosedurnya, permasalahannya. Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi bagus sekali Ibu sudah ada kolaborasi ya dengan rekan-rekan yang lain. Saya tahu sekali sama Ibu, saya juga merasakan gitu. Ibu sebagai seorang pimpinan di sini, Ibu memang melakukan prosedur yang seperti demikian gitu. Ibu sangat bagus sekali. Kemudian Ibu, ada lagi yang ingin saya tanyakan Ibu, di dalam Ibu ketika menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus, adakah seseorang itu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah, rekan-rekan guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi minta bantuan kepada rekan-rekan yang ada di guru sekolah ini, bagaimana solusinya gitu. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, pembelajaran apa yang mungkin dapat dipetik oleh Ibu dari pengalaman Ibu mengambil keputusan gitu dalam menghadapi masalah, terutama masalah dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, pengalaman dan pembelajaran yang didapat bahwa menjadi seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan, harus memperhatikan dampak dari hasil keputusan tersebut. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu harus bisa bijaksana ya Bu, dalam setiap mengambil keputusan. Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf sudah diganggu waktunya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat dari wawancara bersama dengan Ibu. Kemudian juga saya sebagai guru di SD Negeri 3 Manurja, dengan Ibu sebagai pimpinan di sini, saya merasa senang, merasa bangga sekali gitu. Ibu bisa memberikan contoh buat saya khususnya, mungkin juga untuk rekan-rekan guru yang lainnya, bahwa Ibu adalah seorang pemimpin yang memahami sekali nilai-nilai kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan gitu, sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya menunggu waktunya sebentar. Kebetulan saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas saya gitu dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang mengambil keputusan. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait nilai-nilai yang berkaitan dengan mengambil keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama, ini selama ini Bapak tentu melihat gitu Bapak di
sekolah Bapak, tentu dengan pengalaman Bapak yang sungguh sangat luar biasa gitu, dan memang Bapak sebagai seorang pimpinan di satuan pendidikan, tentu banyak sekali kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu ya Pak. Iya. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus tersebut atau permasalahan tersebut itu merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Bisa diberikan mungkin ada contoh kasusnya mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi pertanyaan dari Ibu Uis bahwa sebenarnya kasus-kasus yang dihadapi sekolah, terutama dari SD 1 Mangurja ini, yang paling utama pada tahun pelajaran pertama atau waktu PPDB. Mengapa? Karena SD kami ini berhadapan atau bertetangga dengan salah satunya yang paling depan adalah SD 3 Mangurja, SD 4 Mangurja, dan SD 6 Mangurja. Bahkan sekarang ada SD baru yaitu SDIT di Kelapa Sewu, namanya SDIT Al-Hikmah. Jelas sangat memberatkan bagi kami, terutama penerimaan siswa baru kelas 1. Yang biasanya kami di sini menerima siswa paling sedikit 30, sekarang jadi kurang dari 20 orang. Itulah salah satu permasalahan yang dihadapi SD 1 Mangurja. Ya tentu dari permasalahan tersebut itu ada usaha gitu ya Pak yang Iya. harus dilakukan oleh pihak sekolah bagaimana untuk menarik perhatian peserta didik baru gitu ya Pak. Harus ada usaha yang dilakukan gitu, misalnya seperti kegiatan promosi atau apa gitu Pak. Ya. Sebetulnya yang paling utama kami menganalisis apa sih yang jadi permasalahan sekolah ini, kasusnya dan dampaknya. Memang seperti tadi saya katakan bahwa kasus-kasus seperti ini, terutama di lingkungan sekolah ini, yang paling signifikan tadi adalah kekurangannya siswa. Yang namanya kekurangan siswa nanti ada hubungannya dengan penerimaan bantuan operasional sekolah. Itu salah satunya. Tergantung juga gitu ya Pak, kalau muridnya atau peserta didiknya itu sedikit tentu berpengaruh kepada Iya, jelas. Sementara kan Jelas. ada guru tenaga honorer Iya, gitu ya Pak ya, yang mungkin sekarang semakin kekurangan guru, mungkin Iya, semakin betul. menambah gitu tenaga honorer. Ya. Kemudian Bapak selama menjadi seorang pimpinan di satuan pendidikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan gitu ketika menghadapi suatu permasalahan? Ya, setiap masalah pasti ada solusinya ya Neng ya, Bus ya. Tapi biasanya saya selalu mengkomunikasikan dulu dengan kasus yang dihadapi bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah ini, termasuk para guru satuan di sini. Bahkan kami tidak segan-segan minta bantuan kepada reng-rengan komite sekolah di SD 1 Mangurja ini. Jadi sangat perlu sekali Pak, sudah ada kolaborasi ya dengan semua pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi gitu Pak, terutama di lingkungan sekitar sekolah? Yang pertama, saya mengadakan rapat dulu dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Kemudian biasanya kalau sudah ada permasalahan, ketemu masalahnya, biasanya nanti akan langsung mencari solusinya seperti apa. Jadi Bapak tidak mengambil keputusan sendiri gitu? Tidak. Permasalahan pimpinan, tetapi berkomunikasi ya. Setiap kebijakan pasti kami di sini mengadakan rapat, mengadakan musyawarah, karena kami ini adalah satu kesatuan, bukan mandiri. Jadi setiap keputusan, kebijakan, nanti hasilnya kalau kita masih ada masalah dirapatkan kembali. Pasti setiap kebijakan pasti ada masalah, tapi kami untuk mengurangi seminimal mungkin kekurangan
kekurangan-kekurangan kasus-kasus yang ada di satu Maulija ini. Kemudian Bapak dalam mengambil sebuah keputusan gitu Pak, di mana dalam menyelesaikan suatu kasus di rumah etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ketika ada permasalahan datang, atau Bapak membuat jadwal terlebih dahulu gitu Bapak untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut? Jika ada jadwalnya, mungkin bentuk atau prosedurnya seperti apa? Terima kasih. Biasanya setiap permasalahan ada yang langsung seketika, tapi biasanya membuat jadwal dulu nih. Biasanya membuat jadwal dulu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Prosedurnya biasanya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian berkolaborasi, dan yang terakhir biasanya menyelesaikan masalah secara bersama-sama, terutama dengan tadi yang sudah saya katakan, dengan Bapak dan Ibu guru dan juga dengan Bapak komite dan reng-rengannya. Bahkan sekarang ada paguyuban, jadi kami minta bantuan juga oleh Bapak dan Ibu paguyuban. Alhamdulillah Bapak di Sekolah Negeri 1 Mangureja sudah terbentuk paguyuban. Tentu itu menjadi suatu hal yang mempermudah sekolah juga untuk berkomunikasi dengan para orang tua siswa dan juga lingkungan sekitar sekolah ya Pak. Kemudian Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus gitu, kasus di rumah etika ini tentu ada tantangan gitu kan dalam mengambil keputusan atau ketika Bapak mengambil suatu keputusan gitu. Apa saja gitu Pak, hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika Bapak mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang khususnya di ranah etika gitu Pak, yang berkaitan dengan hati nurani juga, mungkin tentang kebenaran atau juga hati nurani gitu Pak, tantangannya. Ya, betul. Dalam setiap mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah pasti ada masalah. Tapi kami di sini meminimalisir jangan ada lagi masalah yang baru. Biasanya kalau menyelesaikan masalah ada masalah yang baru biasanya, tapi kami memang berusaha, di sekolah kami berusaha agar jangan timbul lagi masalah-masalah yang baru. Setiap masalah pasti akan ada masalah yang baru. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa setiap mengambil keputusan pasti akan ada yang jadi korban. Pasti akan jadi yang korban. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa untuk meminimalisir itu biasanya kami di sini mengadakan rapat dengan Bapak dan Ibu guru dulu. Tetap Bapak dan Ibu guru adalah kunci segalanya dalam kemajuan pendidikan SD 1 Mangureja ini. Jadi tantangannya juga berkaitan dengan dilema etika itu Bapak, tentu berkaitan dengan perasaan juga ya Pak. Yeah. Kalau misalnya Bapak suka ada perasaan misalnya takut jadi atau gimana gitu, kalau bahasa Sundanya gitu, aduh gimana ya kalau mengambil kebijakan seperti ini gitu, jika dikaitkan dengan legal dan ilegalnya gitu. Tetapi kalau dikaitkan dengan kesetiaan dan kebenaran di sekolah gitu, kebiasaan mungkin juga apakah sudah ada perasaan bagaimana gitu Pak? Pasti sebagai manusia biasa wajar lah, dilema sekali masalah, pasti setiap mengambil keputusan pasti ada masalah. Contoh lah, di sini kami sudah mengadakan rapat dengan Bapak dan Ibu guru. Kita lihat di lingkungan SD 1 Mangureja, terutama di depan. Di sana di depan kan dipakai untuk berjualan. Nah, berjualan. Kami bingung. Di sisi lain, pihak sekolah ingin sekolah ini asli. Yang kedua, sekolah ini, anak-anak ini terutama tidak ingin terjadi kecelakaan, terutama kalau menyeberang mau berolahraga ke lapang. Yang paling utama jelas adanya warung-warung di sini biasanya menambah keburukan, mengurangi rasa estetis keindahan di SD 1 Mangureja. Itu sebabnya dalam hal ini, dalam kami mengambil kebijakan, berkomunikasi dulu dengan pihak kepala desa, berkomunikasi dulu dengan pihak kecamatan. Jadi setiap hal semacam itu pasti kami mengambil keputusan atas dasar hasil musyawarah. Sekalipun di sisi lain secara manusiawi
kami juga merasakan bahwa mereka juga mencari kehidupan, mencari nafkah dari sana untuk keluarganya. Tapi di sisi lain tadi pasti setiap kebijakan akan bertentangan dengan hati nurani. Tapi itulah kebijakan sebagai pimpinan, apapun alasannya, setiap kebijaksanaan sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan ini jelas harus lebih bijaksana. Itu Pak barangkali. Terima kasih Bapak. Sekarang juga di depan SD 1 Mangureja terlihat sudah tertata rapi juga gitu Pak ya dari sebelumnya gitu. Ya itu tentunya dengan segala sesuatu kebijakan yang sudah Bapak laksanakan gitu sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan ini. Kemudian Bapak adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di rumah RTK ini? Alhamdulillah. Setiap keputusan tadi pasti mengakibatkan beberapa kerugian atau masalah. Tapi alhamdulillah sebagaimana tadi dikatakan, untuk mempermudah kebijakan-kebijakan ini kami dibantu terutama oleh Bapak Pengawas, kemudian utamanya lagi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang paling utama untuk memudahkan segala permasalahan ini, kami selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru, terutama dengan Bapak dan Ibu reng-rengan apa itu? Komite sekolah. Bagus sekali Bapak, jadi Bapak sudah menjalankan suatu koneksi gitu Pak dengan pihak yang berkepentingan. Kemudian Bapak dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai akhir pembelajaran, apa nih Pak pelajaran ini Bapak dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan gitu dalam etika yang dihadapi? Yang dihadapi biasanya seperti tadi, pasti ada pro dan kontra. Pasti ada pro dan kontra. Seperti tadi saya katakan, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, dan akhir-akhirnya tetap kebijakan yang paling utama adalah tergantung kepada dirinya masing-masing. Apakah mau menerima, tidak menerima, yang penting yang namanya hasil musyawarah tetap harus dilaksanakan. Jadi pembelajarannya kita harus ada komunikasi. Iya, betul. Utamanya ada komunikasi antara pimpinan dengan Bapak dan Ibu guru. Bapak terima kasih atas waktunya gitu, karena telah memberikan pelajaran juga kepada saya, juga memberikan atau berbagi pengalaman terkait bagaimana Bapak mengambil nilai-nilai kebijakan dalam mengambil suatu keputusan gitu Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara sebagai salah satu tugas saya dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak, bahwa saya harus mewawancarai seorang kepala sekolah atau sebagai pimpinan di satuan pendidikan untuk mengetahui gitu bagaimana nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan. Nah, Ibu di sini ada pertanyaan yang pertama mungkin Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu melihat kasus atau kasus yang ada di sekolah Ibu yang dipimpin oleh Ibu. Ya, yang pertama itu adalah masalah PPDB, berpengaruh sekali pada jumlah peserta didik dikarenakan sekolah kami adalah sekolah komplek. Ada 3 sekolah yang berdekatan. Yang kedua adalah masalah kanopi panggung sekolah yang dikelola oleh komite bersama-sama dengan paguyuban berdasarkan hasil rapat. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah kami. Ada saja orang tua siswa yang belum membayar dikarenakan mereka padahal sudah menjadi keputusan pada rapat
orang tua siswa. Pada saat rapat orang tua siswa dan komite. Jadi ibu melihat ada kasus di lingkungan sekitar sekolah ibu, diantaranya ibu tadi mengungkapkan ada kasus yang paling signifikan yaitu tentang PPDB ya bu, karena sekolahnya kompleks sehingga itu berakibat mungkin pada jumlah peserta didik ya bu di sini. Iya, seperti itu. Ya, kemudian juga ibu tadi kasusnya itu ada yang berkaitan juga dengan pembangunan kanopi, ya kanopi untuk panggung sekolah gitu. Itu hasil rapat paguyuban dikelola oleh paguyuban ya bu. Iya. Ya, meskipun mungkin itu dananya juga dari paguyuban juga orang tua ya bu. Iya. Ya, yang menjadi masalah tadi seperti yang ibu katakan bahwa tidak semua siswa, tidak semua orang tua membayar gitu, itu menjadi suatu permasalahan juga gitu dalam pembangunan kanopi ya bu untuk panggung tersebut. Kemudian ibu selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, yang pertama mengidentifikasi kasus tersebut dan berkomunikasi dengan rekan satu profesi dan guru-guru juga, dan pada pihak yang berkepentingan seperti itu. Jadi ibu dalam mengambil keputusan, meskipun ibu sebagai seorang pimpinan di satuan pendidikan, tetapi ibu tidak mengambil keputusan sendiri ya bu. Ibu tetap mengadakan koneksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan ya bu. Kemudian ibu untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama berkomunikasi, yang kedua berkolaborasi dan dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Mungkin itu. Jadi tetap yang diambil adalah hasil keputusan bersama ya bu. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekitar sekolah ibu? Menyelesaikan dengan segera dan mencari solusi bersama dengan para pemangku kepentingan. Jadi ibu tidak menunda-nunda ya bu, ketika ada kasus langsung cepat diselesaikan, diatasi, dicari solusinya, dan juga dengan orang-orang yang berkepentingan, jadi tidak ibu yang mengambil keputusan sendiri ya bu. Kemudian ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu ada ya bu tantangannya. Ya, bagaimana ibu mengambil keputusan tersebut? Tantangannya diantaranya yang berkaitan dengan perasaan atau hati nurani antar manusia. Ya, tentunya kalau dilema etika ya bu berkaitan dengan hati, perasaan, nurani gitu. Mau ini bagaimana, mau begini bagaimana, takutnya jadi dilema gitu ya bu ya. Takut jadi aduh kegel nih sama, kalau bahasa Sundanya gitu ya bu, sama pimpinan seperti ini gitu. Tentu ada saja mungkin ya bu rasa takut, rasa cemas, rasa dilema pada ibu sebagai pimpinan. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu gitu ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Jika ada mungkin bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu lakukan? Iya, di sekolah kami tidak dibuat jadwal, tetapi kalau ada atau jika ada permasalahan segera diselesaikan dengan secara bersama-sama. Jadi ibu langsung ketika ada masalah langsung, tidak ada jadwal pemanggilan besok rapat gitu, tidak ada ya bu? Tidak. Ya. Kemudian ibu untuk selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada? Ada diantaranya rekan guru yang ada di sekolah, rekan satu profesi, dan dikomunikasikan juga kepada Bapak pengawas binah yang ada di atas. Jadi sangat membantu sekali ya bu dalam
memberikan kontribusi solusi gitu untuk memecahkan masalah gitu dari guru-guru, juga rekan satu profesi tentunya sama-sama sebagai seorang pimpinan ya Bu dalam mengambil kebijakan, dan juga yang mengetahui mungkin pengawas bina ya. Kemudian Ibu dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai akhir tadi, tentunya ada pembelajaran gitu yang Ibu petik, yang dapat Ibu petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan Ibu dalam pengambilan keputusan. Alhamdulillah saya menjadi dewasa, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk suatu kasus atau permasalahan. Mudah-mudahan kedepannya lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi. Ya, alhamdulillah Ibu berarti ada gitu ya Bu pembelajarannya ketika Ibu mengambil suatu keputusan dalam menghadapi kasus yang bersifatnya dilema etika maupun rujukan moral, tentu ada perasaan dalam diri Ibu bahwa Ibu semakin dewasa, kemudian juga semakin lebih bijaksana gitu ya Bu ya. Tapi insya Allah Ibu sudah bijaksana sebagai pemimpin. Saya melihat saya juga misalkan sebagai mantan guru juga di sini di Sekolah Dasar Negeri 4 Mangureja, Ibu sudah sangat baik dalam mengambil keputusan, tidak mengambil keputusan sendiri, menjadi seorang pemimpin. Dan Ibu terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Ya, semuanya SD Negeri 4 Mangureja semakin sukses. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.